ghalabah. Siapa yang mempersulit pasti akan dikalahkan oleh agama. Mempersulit. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Kata Nabi, fasaddidu, benarkanlah, luruskan, wa qaribu, dekatkan semampu kalian, wa ubshiru wa abshiru, dan berbahagialah. Artinya beragama itu harus dengan riang gembira. Agama itu tidak diturunkan seperti yang kita dengarkan beberapa pelajaran yang lalu, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Fasaddidu wa qaribu, dekatin, usahakan sedekat mungkin. Kita niru Nabi Muhammad, misalnya enggak sanggup untuk 100%, dan sungguh tidak ada seorang pun yang sanggup 100% ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semampu kita, apa yang bisa kita lakukan. Yang penting ada usaha untuk mendekatkan diri dengan Nabi Muhammad. Wa abshiru, dan kasih kabar dan berbahagialah. Jangan ada sampai menjadi beban ibadah yang ia terima, menjadi beban di dalam hidupnya. Seakan-akan dia sujud di hadapan Allah itu terpaksa. Aduh, kenapa ini Allah maksa kita? Jangan, tapi beriang gembiralah. Alhamdulillah Allah mengizinkan untuk kita menyembah dalam kondisi yang seperti ini. Untuk menyembah Allah, sujud, ruku, dan beribadah kepada Allah, meskipun kondisi kita enggak khusyuk benar-benar. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan, alhamdulillah masih dikasih taufik, petunjuk oleh Allah, tidak dilalaikan oleh Allah. Bergembira dengan agama itu. Di dalam beribadah itu bergembira kita ini. Jadi enggak ada tuntunan di dalam agama ini mempersulit dan mempersedih diri, enggak ada. Wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syai'in minad duljati. Dan lakukan sesuatu itu di pagi ataupun di sore hari. Atau di akhir malam. Sehingga nanti dijelaskan oleh Imam Nawawi, rawahul Bukhari ini. Wa fi riwayatin lahu, di dalam riwayat Imam Bukhari juga ada sabda Nabi, saddidu wa qaribu waghdu wa ruhu wa syai'um minad duljati al-qasda tablughu. Maksud daripada ad-din huwa marfu'un ala ma lam yasammu fa'iluhu wa ruwiya mansuban la yushadad dinu ahadun. Itu marfu dibacanya, di mana marfu atas fa'il yang tidak disebutkan. Artinya naibul fa'il disebutkan dalam istilah nahwu. Atau mansuban wala yushadu wala yushadad dinah, tidak ada yang memusuhin ad-dina itu. Ahadun illa ghalabah. Tapi di sini wala yushadad dinu. Warawiya la yushadad dina ahadun. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada beberapa riwayat ini tentang bacaan di dalam hadis tersebut. Wa qawluhu illa ghalabahu, melainkan akan dikalahkan, ay ghalabahu din, dikalahkan oleh agama. Wa ajaza dalikal musyadu an muqawamatid dini li kasrati turuqihi, dan tidak akan mampu orang yang terlalu keras terhadap agama itu, sebab untuk
memenuhi semua dari banyak jalan-jalannya agama. Dari pendapat para imam saja, di dalam satu hadis mau kita amalkan, yang ini mengatakan begini, yang itu mau kita amalkan semuanya, misal nggak sanggup kita. Makanya jangan mempersulit diri. Wal ghadwatu sayru awwalin nahar. Wal ghadwa itu perjalanan di awal siang, artinya di pagi hari. Sedangkan rauhatu akhirun nahar, sedangkan rauhah itu adalah menjelang waktu sore. Wadulja adalah akhirul lail, di tengah malam. Dan ibadah-ibadah yang paling utama ya di waktu subuh. Makanya man shalla subuh fi jamaah faka'annama ahyal laila kullah. Siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah, dia seperti menghidupkan malam dengan ibadah, semalam suntuk. Sedangkan ad-dulja tengah malam. Tengah malam, ibadah di tengah malam ini atau akhir malam menjelang waktu sahur. Itu pekerjaan yang tidak gampang. Qumil laila illa qalila. Orang yang kata Allah, qumil laila, bangunlah engkau di malam hari, karena yang melakukannya sedikit. Wa hadza isti'arun wa tamthilun. Ini semua merupakan isti'arah dan perumpamaan. Wa maknahu, apa maksudnya di sini? Kenapa Allah atau Nabi Muhammad menyebut lakukan di pagi hari, ataupun di sore hari, ataupun di akhir malam? Maksudnya ista'inu ala ta'atillah, mempermudah di dalam melakukan ibadah kepada Allah, taat kepada Allah. Dengan apa? Bil a'mal, dengan amal-amal fi waqti nasyatatikum, fi waqti nasyatikum, di waktu-waktu engkau bersemangat. Biasanya orang bersemangat ini kapan? Pagi hari, udah seger, udah pagi hari. Nah, lakukan itu. Sebab kalau lagi loyo-loyo salatnya, aduh nggak khusyuk. Wa faraghi qulubikum, dan di saat hati kalian fokus. Bihaitsu tastalidzunal ibadata, sekiranya bisa ibadah dengan nikmat. Jadi nikmatin ibadah itu. Jangan memaksakan diri untuk beribadah. Yasiru fi hadhil awqat. Wala tas'amu, jangan lakukan ibadah dengan terpaksa. Melakukan ibadah yang membuat engkau bosan, jangan. Makanya waktu-waktu pagi hari, sore hari, sore hari kan udah kelar semua. Kayak waktu kita saat ini antara maghrib dan isya ini, udah kelar semua. Kerjaan udah kelar, ini udah kelar, badan juga udah selesai, istirahat udah sedikit, udah enak. Ibadah kita, ngaji, sholat, berjamaah, iktikaf, dan lain sebagainya. Ini nggak bikin orang bosan. Wa tablughuna maqsudakum, sehingga tujuan-tujuan kalian tercapai. Kama annal musafira al-hadhiq yasiru fi hadhil awqat, sebagaimana seorang yang pintar di dalam melakukan perjalanan akan memilih waktu-waktu itu. Jadi waktu mau pergi kemana, dia pergi di pagi hari, sehingga nyampe ke tempat tujuan sebelum malam, atau bahkan kadangkala sudah kembali ke tempat sebelum waktu malam. Jadi enak, malam tinggal istirahat. Tapi kalau berangkatnya di tengah hari misalnya, nyampe di tujuan tengah malam, repot.
bertamu ke rumah orang kagak enak, kemudian istirahatnya pun juga tidak sempurna, sehingga tujuan-tujuan utama di dalam safar, di dalam perjalanan tidak tercapai, sebab tidak pandai di dalam memanage waktu. Tapi orang-orang yang pandai mau pergi misalnya ke mana, ke Cirebon, mau ke Semarang misalnya, habis subuh udah berangkat, terus tengah hari udah nyampe di tujuan, sehingga kalau dia ada keperluan di situ, mau belanja, mau ketemu orang, kelar. Sehingga tergantung nanti gimana, mau nginep atau mau langsung pulang, selesai, tujuannya telah tercapai. Karena pemilihan waktu di dalam melakukan safar itu bisa pinter, cerdas. Begitu pula seseorang di dalam beribadah, jangan milih waktu ibadah di saat-saat sibuk. Waktu orang kerja, buka toko, waktu ke pasar, malah ibadah. Akhirnya pusing, mikirin kerjaan, mikirin ini, mikirin itu, nggak kelar-kelar. Kadang-kala orang yang tidak pandai dalam hal ini, di dalam pemilihan waktu itu, betapa banyak. Saya pribadi kadang-kala pengen istirahat di satu hari. Satu hari misalnya udah capek, ya kan, malam nggak tidur sedikit, ya udah deh, mumpung hari ini misalnya nggak ada kerjaan, nggak ada tugas, mau istirahat. Tapi ternyata karena tidak pas waktunya, karena tidak pandai di dalam, ternyata dibawa tidur juga karena bukan waktunya tidur, nggak bisa tidur juga, malah main handphone, malah ngerjain hal-hal yang sia-sia, malah tambah capek. Tujuannya untuk agar punya tenaga di saat bekerja, misalnya di saat dia melakukan aktivitas lebih fokus, malah lemes. Kenapa? Karena tidak pandai di dalam melakukan pemilihan waktu. Maka Nabi menganjurkan ibadah itu yang enak. Kalau ngantuk jangan sholat, tidur. Kecuali sholat fardu kerjakan, jangan sampai tidur sebelum sholat isya, makruh. Dikhawatirkan kelewat, akhirnya sholat isyanya jam 5, repot jadinya. Ada jamaah isya sama subuh jadinya. Tapi untuk yang lain jangan memaksakan, ngantuk-ngantuk, Allahu Akbar, tidur. Saat sholat ngantuk, malaikat bingung, lo serius enggak sama Allah, kata malaikat. Masa munajat sama Allah ditinggal tidur? Udah waktunya tidur yang enak, yang nyenyak, yang enak di dalam beraktivitas hidup ini. Tapi yang penting istiqamah. Udah sholat sunat di awal malam, awal isya, selesai sholat isya, sholat berjamaah, sholat sunnah kerjain semua, sholat hajatnya, sholat witirnya, sholat apanya, kerjain di situ. Kalau kita nggak yakin nanti malam bisa bangun. Tapi kalau siang udah istirahat. Makanya Nabi itu menganjurkan untuk tidur waktu siang. Jangan diforsir tenaga. Jadi subuh bangun, nanti menjelang waktu zuhur, kira-kira jam 11, Nabi tidur. Sahabat juga tidur, disebut dengan qailulah namanya. Beliau tidur. Seger, habis zuhur seger. Menjelang waktu asar, enak, fresh. Beliau melarang tidur habis asar, apalagi habis maghrib. Tidur habis asar, maka dikatakan yurisul junun, membikin orang itu gila. Kalau sampai 40 hari tidur habis asar tiap hari, repot. Paling tidak gila pikiran itu. Dia tidur, akhirnya bangun waktu maghrib, udah kenyang banget. Pas waktunya tidur nggak bisa, nggak ngantuk. Dia mau tidur jam 9, mau tidur jam 10 gak bisa. Sebab udah seger, udah puas dia tidur. Habis asar dari jam 3:30 dia tidur, jam 6 bangun, Masya Allah.
Udah, akhirnya dia mau tidur jam 2. Kalau udah tidur jam 2, coba subuhnya jam berapa coba? Tidurnya aja jam 2. Jam 6 untung bisa jadi ikut waktu apa? Subuhnya ikut waktu Amerika. Jam 8 bagus baru bangun misalnya. Karena enggak di manage. Jadi manajemen yang diajarkan oleh Nabi Muhammad terkait dengan waktu itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi awal malam kita tidur, nanti tengah malam subuh kira-kira kurang setengah jam, kurang sejam bangun. Kalau subuhnya setengah 4 misalnya, jam 3 udah bangun, udah seger, ya kan? Tidur 6 jam, 5 jam itu udah Masya Allah, tabarakallah, seger. Udah sholat, baca Quran, munajah kepada Allah, nikmat. Subuh ini beraktivitas, orang yang berjamaah ke masjid subuhnya, keluar dari masjid itu berbunga-bunga, hatinya berbunga-bunga. Ketika sudah berbunga-bunga, dia mau ke kantor, dia mau ke pasar, buka toko, beraktivitas, mau apapun dalam kondisi yang fresh, fokus, mau nawarin barang, wah manis. Tapi kalau udah ngantuk, tidur jam setengah 3, jam 8 bangun, udah terburu-buru semua, mandi ini itu, habis itu ke kantor jam 9, badan masih pegel semua, ngantuk. Udah datang customernya, sambil marah-marah kita menghadapinya. Dan jadi hikmahnya sangat luar biasa. Bagaimana aturan yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yastarihu huwa wa dabatuhu fi ghairiha. Menganalogikan, mencontohkan seperti orang yang musafir, sehingga kendaraannya bisa istirahat, orangnya juga bisa istirahat. Sebab kalau kendaraan enggak bagus, mobil lagi mogok-mogok dipakai, nyiksa, tujuannya enggak tercapai. Kalau dulu pakai kuda, pakai onta, ontanya enggak istirahat, enggak tidur, enggak makan yang cukup, akhirnya lambat, enggak cepet, bahkan kadangkala berontak, bahkan kala bisa mati, enggak bagus. Fayasilu al-maqsuda bighairi ta'abin, sehingga tujuan utama di dalam melakukan aktivitas bisa tercapai tanpa capek. Itu orang yang cerdas. Begitu pula muamalah dengan Allah, cari waktu-waktu yang pas, waktu tidur, waktu bersenang-senang. Rawwihu anfusakum, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalian hendaknya menggirangkan nafsu kalian. Sesekali jalan-jalan, sesekali ngobrol sama teman, itu hal yang positif. Kalau 24 jam tegang, kemudian seminggu sampai tegang, wah repot jadinya. Hidupnya cepat stres. Tapi kalau hidup dengan santai, dengan tenang, maka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harj. Allah tidak ingin menjadikan agama ini memberatkan. Memberatkan. Itu tujuan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya, an Anasin radhiyallahu anhu qala, Sayyidina Anas bin Malik bercerita, dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Suatu saat Nabi masuk ke dalam masjid. Fa idza hablun mamdudun bainas sariyatain. Tahu-tahu di masjid itu ada tali. Di antara tiang-tiang itu ada tali. Gitu, ada tali. Faqala, Nabi dapatin tali, beliau nanya, "Ma hadzal habl?"
Apa tali ini? Untuk apa? Qalu hada hablun li Zainab fa idza fatarat ta'allaqat bihi. Ini habl milik Zainab. Kalau beliau lagi ibadah terus udah capek, bisa pegangan pakai tali itu. Jadi misalnya baca Quran atau lagi sholat, lagi capek, bisa pegangan pakai tali itu. Sehingga beliau pakai tali. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Nabi, hulluhu liyusallu ahadukum nashatahu fa idza fatara falyarqut. Lepas katanya, lepas, biasa aja. Kalian sholatlah di waktu kalian seger, jangan di saat ngantuk. Kalau udah capek, falyarqut, tidur, kata Nabi. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan nyiksa diri dalam ibadah, itu nggak ada nyiksa diri. Bahkan kita tidur untuk beribadah dengan niat ibadah, itu niat pahalanya sama dengan ibadahnya. Kan nikmat. Itu agama kita. Jadi gimana kita ini umur ini produktif, bermanfaat dan berguna hidup ini dengan sebaik mungkin. Jangan nyiksa diri akhirnya sakit. Kalau udah sakit gimana? Akhirnya kalau udah sakit ya nggak bisa ibadah lagi, sakit. Nggak bisa begini lagi, sakit. Makanya jaga kesehatan, jaga pikiran, jangan stres. Nggak ada itu. La tahzan innallaha ma'ana. Nabi nggak suka, bahkan kata Nabi, stres itu merupakan salah satu daripada cara syaitan, min madakhilis syaitan, termasuk membuka celah dan pintu untuk masuknya syaitan ke dalam hati manusia. Itu stres. Makanya kita tidak dianjurkan atau sebisa mungkin untuk menolak stres. Manusia nggak bisa lepas dari yang namanya stres, sumpek itu bisa, pasti dialamin. Tapi bagaimana kita mengolah stres dengan baik, membiasakan diri dengan baik. Nah itu, kalau waktu tidur ya tidur, waktu makan ya makan, waktu bercanda ya bercanda. Jadi nggak usah tegang di dalam hidup dan apalagi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun juga jangan malas-malasan. Lantas dengan alasan hadis-hadis ini kan agama nyantai. Sampai sholatnya kagak berjamaah. Wah, ini keterlaluan. Sholat sunat kagak ada sama sekali. Yang penting ngelakuin, ya jangan. Tapi bagaimana kita memiliki keistiqomahan, memiliki dedikasi, karena kita sedang bermuamalah dengan Allah. Apa yang kita persembahkan kepada Allah, lakukan dengan sebaik mungkin, lakukan dengan seserius mungkin. Tapi juga jangan memaksakan diri. Hal yang kita tidak sanggup melakukan, ya sudah, sampai apa yang bisa kita lakukan. Itu ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua, menjadikan kita hamba Allah yang dibimbing oleh Allah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.